Oke, kepada Mas Anan dipersilakan deh. Udah. Ini Kelihatan oke, kan? sudah kelihatan. Jadi masalah tree ini di Laravel ada beberapa itu ya, beberapa style yang salah. Ini yang baru saya tahu cuma ada dua nih. Ini menggunakan teknik rekursif. Rekursif mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi ketika kita manggil metode tertentu nanti di dalam metodenya nanti dia juga manggil metodenya sendiri. Jadi istilahnya looping ke metodenya diri dia sendiri, itu namanya rekursif. Kalau nested set ini bagusnya pakai di Laravel ada library-nya yang khusus menangani nested set ini. Untuk perbedaannya dari struktur database bisa kita lihat di sini. Kalau rekursif itu dia cuma butuh yang namanya parent, kolom parent kayak gini. Jadi nanti si desa ini dia parentnya kecamatan apa, dia butuh parent. Oke, mungkin motong dikit. Nah, itu jadi ceritanya ini apa nih? Tabel apa ini? Tabel desa apa ya? Ya ini tabel namanya Tri Indonesia sih. Jadi ini isinya apa itu? Data apa itu? Ya, isinya data provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi provinsi sampai desa. Oke, Gitu. jadi kebayang ya buat teman-teman yang lain ya. Jadi ini tuh Tri Indonesia ini isinya apa sih gitu. Jadi ini struktur pembagian wilayah di Indonesia gitu ya istilahnya ya. Iya, betul. Dari provinsi punya banyak kota atau kabupaten, terus kabupaten punya banyak kecamatan punya banyak desa, kayak gitu ya, standar ya. Ya. Oke. Lanjut. Terus bisa kita lihat di sini si Kabupaten Kepulauan Seribu dia mempunyai parent 1000 ini berarti dia parentnya yang ID-nya 1000. Ini strukturnya kayak gini. Terus level ini opsional ya. Dibutuhkan bisa ada, bisa enggak. Kalau ada itu nanti dibutuhkan ketika where provinsi atau where kabupaten atau nampilkan semua provinsi di Indonesia, pakainya dia butuh yang namanya level ini. Tapi kalau nggak pakai level ini juga nanti bisa rekursif tree-nya bisa jalan. Ini untuk struktur tabel untuk yang rekursif. Terus yang kedua adalah stylenya nested set. Bisa kita lihat di sini, ini salah satu contoh library nested set yang dulu juga sudah pernah digunain di projectnya 3F dulu backend, dia pakainya ini. Nah, struktur dari nested set ini dia menggunakan seperti ini. Ini tabel shops. Nah, ini dia kalau yang tadi kan dua kan ya, butuh parent dan level. Nah, kalau yang nested set ini dia butuh 3 kolom. Yang ini left, right, parent ID. Nah, untuk left, right ini aku juga belum ngerti sih maksudnya apa. Maksudnya gimana left, right, terus polanya gimana juga aku belum tahu. Ini ya jelas left, right, parent ID ini dibutuhkan di required oleh library ini Laravel nested set ini. Dia butuh yang namanya yang mana tadi? Left. Nah, ini dia butuh yang namanya ini left, right, parent. Nah, ini nama kolomnya juga bebas, teman-teman nanti bisa mendefinisikan nama di tabelnya bebas, ngesetnya di dalam sini. Jadi nanti pakai thread kayak gini, terus nanti tinggal mendefinisikan nama kolom-kolomnya pakainya kayak ini. Ini nested set. Itu terus untuk cara penggunaannya, kalau rekursif ini kita manual ya, kita coding manual. Yang penting teman-teman
paham lah konsep dari rekursif itu sendiri yang ini memanggil metodenya sendiri namanya rekursif. Ini jadi tadi rencananya mau kita bandingkan ya benchmark antara rekursif dan nested set itu lebih cepatan mana, tapi saya nggak tahu nih tabel apa, aku nyari struktur, nyari ngisi tabelnya Tri Indonesia ini, tapi yang versi nested set saya belum nemu, jadi saya nemunya malah yang lain sops kayak gini. Tapi nggak apa-apa, iya. Nanti habis ini kita ini ya sekalian ini, jadi sekalian nanti mungkin tambahan ya habis ini, mungkin nanti gimana sih ngerubah tabel yang cuman punya parent ID terus biar jadi nested set gitu. Oke, menarik sih. Oke, lanjut. Kita jalankan yang start rekursif ini. Ya nanti ini ada berapa data ini? Ada 91.653 data di rekursif ini. Terus kita jalankan ini lama sih jalankan. Oh, ini jadi ceritanya ini pengen menampilkan semua gitu ya, tapi langsung ya, dalam bentuknya udah kayak gitu ya, udah apa? Jadi kayak ya udah terstruktur gitu ya sesuai tree-nya gitu ya. Terus ini aku benchmark-nya pakainya ini microtime ini, jadi nanti berapa detik atau berapa microsecond yang dibutuhin untuk jalanin rekursif ini. Tadi aku nyobain 2 menit sih. 2 menit. Jadi cepet. Atau ini misal dibatasin nggak sampai desa gitu lah, biar nggak terlalu lama gitu, bisa nggak Nan? Ya, misal sampai kecamatan doang gitu deh. 2 menit ya. Ini aku limit aja 5 ini ya, 5. Ini where-nya limit 5. 5 itu apa? 5 itu ya pas bagian ini sih. Dia nge-get. Ya nanti coba dulu. Oke. Limit 5 atau 5 node atau oke. Lanjut. Nanti udah selesai limit 5 nanti ini 5. Nah, ini karena cuma dikit kan, karena cuma cepet jadi kayak jadinya waktu hidup itu kan 0 semua sih. 100. Nyari yang kira-kira angkanya detik di bawah 10 detik gitu, tapi ya nggak 0 juga gitu. Coba. Lah banyak. Nah, ini masih lumayan nih. Oh, banyak juga nih. Masih muter. Iya nih. Kebanyakan berarti kayaknya nih. Ya udah tunggu aja. Tapi nggak nyampe 2 menit kan? Enggak. Harusnya enggak lah. Atau nyoba langsung yang nested set ya. Terus juga karena datanya dikit sih. Jadi nanti 0 semua nested set. Nah, ini sih. Nanti itu jalan 0 semua karena datanya cuma segini. Oh. Kamu udah install library nested set-nya belum, Nan? Sudah. Nah, mau nggak ini misalnya aku ini. Jadi sebenarnya di library nested set itu udah ada fungsi gitu buat istilahnya migrate otomatis gitu. Biar tabel yang tadi Tri Indonesia itu otomatis keisi left sama right-nya gitu. Iya, Pak. Iya. Nah, sekalian deh ini jadi biar ini sih. Jadi mungkin teman-teman di project yang lain kayaknya juga, aku sih kemarin ngecek baru ada CPM itu. Terus dulu kayaknya Smap juga modelnya kayak gini ya. Ada jadi kayak keuangan gitu kan juga nested juga yaitu ya. Jadi ada akun terus ada apa gitu. Itu kan Tri juga. Nah, itu di situ sebenarnya udah ada stepnya sih di GitHub itu. Yang pertama cuma tinggal modelnya nge-use si node thread-nya itu udah belum? Yang itu udah, tapi yang di shop sih, baru yang di shop. Nah, sekarang coba deh model yang Tri Indonesia itu kamu tambahin sama juga use node thread juga. Kalian udah. Nah, terus kalau udah migrasinya itu sih, jadi nambahin kolom left sama right itu sih, berarti bikin migrasi baru.
Atau nambah manual aja? Eh? Nambah manual nggak bisa ya? Ya, nambah manual boleh deh. Nah, defaultnya apa tadi kolomnya tadi? Underscore left sama right ya. LFTRGT. Wah, ini nambah manual nih, nggak artisan ini. Dari CSV tadi. Dari apa? Dari CSV, Tri Indonesia nih. Oh, oke. Dari CSV langsung buat aja. CSV yang package-nya itu yang Laravel Indonesia. Bukan CSV. Ya CSV. Enggak beda. Aku Ya, nyari ya. lah. Makanya ini kok jadi satu, kirain tadi nggak. Oke, udah ditambahin ya. Integer, oke, integer. Udah. Ya kan? Nah, terus tinggal kamu panggil satu fungsi, itu ada di GitHub-nya sih. Fix tree atau apa gitulah, semacam itulah. Fix coba deh. Jadi ada fungsi buat nge-fix. Nah, itu tuh. Itu kan ada tulisannya kan. Using, dia bakal baca parent ID, terus dari situ dia bakal ngisi left right-nya sesuai value yang pas gitu. Kira-kira gitu sih. Cuman ini mungkin bakal agak lama ya, jadi coba dijalannya lewat Tinker aja sih mungkin. Karena lama sih. Kalau Fixstream dijalan di Tinker ya, Pak? Fixstream dijalan di Tinker? Iya, soalnya ini kayaknya sih bakal lama ya, itu karena tergantung tree-nya ya. Bentar, tadi ada model. Nah, ini kita rentan. Kamu bukannya parent ID nama ininya? Tadi itu cuma parent. Oh, cuma parent doang ya. Oke, sip. Diperbaiki. Udah sih tinggal panggil tree Indonesia, fix tree gitu. Nah, sambil ini ada nggak nih di project teman-teman gitu yang sekarang lagi dikerjakan gitu, ada nggak yang ada tabel yang seperti ini juga gitu. Jadi ada parent child, terus kita nggak tahu gitu berapa levelnya gitu. Jadi ya bisa nested sampai dalam banget gitu. CPM, Pak. CPM ya, ada. Ya, CPM ada. Itu yang sumber masalah. Justru dari itu. Indonesia paling kan. CPM ada lagi nggak? Smap nih nggak ada programmer Smap ya di sini ya? Simple tuh juga ada sebenarnya sih, cuman simple buat menu sih, jadi nggak terlalu banyak datanya sih. Jadi aman. Apalagi ya? SPPT ada nggak yang model kayak gini? Tri. PT aman. Nggak ada ya model ada parent chat gitu ya? Nggak ada. Parent chat yang nested. Walaupun kayak kabupaten gitu, tabelnya dipisah. Nya dipisah ya, oke. Oh, ini udah jalanin. Wah, ini emang agak lama sih nanti. Karena dia ya itu sih logis sih, ngefix sesuatu yang broken itu biasanya lebih lama dibanding rewrite. Nah, sambil nunggu nih deh, mungkin ada yang mau ini nggak, ada yang mau bantu jelasin nggak maksudnya left right itu apa nih? Ini Maisa tanya juga nih, itu lokasi node bukan? Ada yang mau volunteer, ada yang mau bantu jelasin sambil belajar bareng gitu, left right ini apa? Yang lain. Maisa, mau saya tanya. Oke deh. Ya sambil nunggu mungkin aku ganti share screen dulu ya Nan ya. Oke. Aku kemarin tuh fixing yang CPM itu pakai kayak gitu ya, butuh beberapa detik sih untuk data yang cuman 1000 sekian gitu. Tadi datanya berapa? 90.000. 19.000. 19.000? Enggak. 91.000. 90-an ribu kan? Nah ya, itu dia. Jadi ya udah kelihatan. Oke,
Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Nah, jadi ya yang ditanyakan Maisa tadi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau di sini kalau dilihat di ini ya ini tree ya, sama ya ini tree juga gitu, ada parent terus ada child. Terus childnya juga nggak beraturan gitu, ada yang child punya child lagi, ada yang punya 2, ada yang punya 3 gitu. Terus di sini kan di kiri kanan kan ada angka ya. 122 terus 29 gitu. Nah, itu tuh ya, tadi itu sih kalau di database itu jadi left dan right gitu. Nah, pertanyaannya ada maksudnya apa gitu? Misalnya yang di rootnya ini ya, di clothing ini kan ada 1 sama 22. Ada yang bisa bantu ini enggak? Itu apa gitu? 1 itu kenapa 1, kenapa 22 gitu? Itu Maisa itu lokasi not Maisa. Mas saya tadi udah jawab ya, aku tanya ya. Nggak mau di ini nih, nggak mau ditembak dia. Terus kenapa di bawahnya itu 2 dan 9 gitu. Jadi pertanyaannya itu sih, kenapa angkanya seperti itu gitu. Nggak ada yang ini, nggak ada yang mau berbagi mungkin. Atau mau nebak juga boleh sih. 1 itu adalah karena dia root 1. Dan 22 adalah karena dia, kenapa 22? Wah, WA-nya lagi rame nih gara-gara postingan di Facebook nih. Udah selesai belum, Nan? Belum, Nan? Bentar, cek. Oke, ya mungkin wah, jadi paling enaknya sih sambil baca tadi sih kalau Noy. Jadi ya beberapa repo GitHub itu enak sih. Jadi dia apa ya? Jadi kadang dia tuh ada ya ada landasan teorinya gitu. Kenapa bikin kayak gini gitu. Jadi nggak sekedar ini ya, nggak sekedar hal bikin gitu. Contohnya kayak ini yang nested set ini dia emang ada ini ya, istilahnya ada landasan teorinya gitu. Kenapa sih dibikin seperti ini gitu. Nanti bisa dibaca ya nested set ini. Jadi ini tuh untuk menyimpan ya tadi tuh ya struktur tree di dalam sebuah relational database gitu yang tujuannya adalah ini. Jadi dia itu tipikalnya adalah cepat ketika di query tapi agak lambat gitu ketika kita insert data. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin aku sambil apa nih ya, demoin CPM kali ya. Yang udah pilih project. Nah, ini nih. Jadi contoh realnya tuh seperti ini. Jadi di CPM tuh ada satu buah tabel gitu, dia namanya tabel perencanaan. Nah, di sini tuh dia strukturnya tree gitu. Jadi kayak misalnya di sini ada rencana kerja 1 gitu. Nanti kita bisa tambah rencana atau tambah item yang lain. Nah, dia tuh bisa jadi selevel gitu sama rencana kerja 1, misalnya jadi rencana kerja 2 atau dia jadi subnya gitu. Jadi rencana kerja 1 gitu. Misalnya jadi rencana kerja 1.1 gitu. Misalnya seperti itu. Nah, terus kalau dilihat di database-nya, ini database-nya CPM. Nah, dia tuh masuk ke sini ya. Jadi dia masuk ke tabel namanya rencana kerja ini. Jadi rencana kerja ini tree ya. Jadi ada misalnya aku singkat aja nama parent nama parent ID, terus apa tadi? F. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, ini baru ada satu item gitu. Dia ID-nya 1, namanya rencana kerja 1 gitu. Parent ID-nya 0 karena dia root, terus ada left right-nya 1 dan 2 gitu. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya, biasa ya. 1 dan 2-nya disimpan dulu gitu. Oke, terus kita tambah lagi misalnya
Ini kok nggak enak ya. Biar tambah item lagi, rencana kerja 2. Harga sembarang. Oke, kita bikin yang level dulu ya, rencana kerja 2 gitu, kita simpan. Terus kita cek di database-nya. Nah, ada yang bisa nebak nggak kira-kira left sama right-nya isinya berapa? Ada yang mau nebak? 34. 2, 3. 3 dan 4. 2 dan 3. Yang benar adalah 3 dan 4. Nih, Nah, lama Pak, lama. nah, tadi kenapa ada yang jawab 2 dan 3? Ya. Coba jelaskan. Mana Pak? Ada landasan teorinya nggak? Atau cuma sama, Pak? Dia jawab 2 dan 3. Potong Pak. Oke, kita coba-coba lagi ya. Berarti kalau misalnya aku nambah item baru lagi gitu, rencana kerja 3, left right-nya berapa? Oh, 5. 56. 56. 56 ya. Oke, sampai sini clear ya, jelas ya. Gampang lah gitu. Mana? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau aku nambah sub item di sini, aku rencana kerja 1, aku tambahin sub 1.1 gitu misalnya. Ini harganya sembarang. Nah, ini ya aku tambahin ya. Sub 1.1. Jadi dia adalah anaknya dari tadi. Nah, pertanyaannya sub 1.1 ini left right-nya berapa? 2, 3. 2, 3. Kayaknya. 2, 3. Nah, terus ada satu karakteristik lagi ya. Jadi left right ini kalau lihat tadi di gambarnya itu dia pasti unik ya, nggak mungkin ada yang sama gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tadi sub 1.1 itu berapa tadi? Paling banyak berapa nih? 23 atau 12? Oh, 20, 21. 2, 3. 20, 21. 20, 21. Rama 20, 21. Oke, kalau 20, 21 aku nggak bakal nanya lagi sih karena beda ya dengan ini. Tapi kalau ada yang jauh 2 dan 3. Nah, terus pertanyaannya yang sekarang right-nya 2, left-nya 3 ini dong. Kan tadi aturannya nggak boleh sama gitu. Nah, berarti dia bakal berubah nggak? Berubah, Mas. Nah, oke, berubahnya jadi berapa misalnya yang rencana kerja 1 itu? 4. Naik 4. 1, 4. 1, 4. ini gimana ya nambahnya ya? Misalkan nambah F tebakan. Nah, ini biar tambah lagi. Biar S ini ya. Aku nebak 56 dah Pak. Yang tadi yang 56. rencana kerja 2. Oke. Oh, ini udah ke refresh ya? Oke, udah ke refresh nih. Nah, ini jawabannya nih. Oh, Iya, aku bener. Rencana kerja 2 jadi 56. Terus sub satunya tadi bener sih, gini aja bilangnya 23 gitu. Nah, update semua ya Pak berarti itu. nah itu dia. Makanya jadi lama ya. Sekali lagi ya, Ingat konsep note parent sama child. Satu kali lagi. Misalnya aku nambah di rencana kerja 2. Waduh, ini kok ngebak. Nah, ini yang ceritanya. Berarti ini sub 2.1 gitu. Aku nebak subnya jadi 67. Terus parentnya rencana kerja 2 jadi 58. Masa praktek juga ya? Oh, sambil coding juga ini ya. Kan aku bukan asisten. Gimana C? CPM. Ini kan nambah sub 2 taruh.
Jadinya terus berapa? Oke, tanya dulu deh yang 2.1 berapa leverage-nya? enggak, saya bukan. Iya, yang aku tanya yang sub 21 ini leverage-nya berapa? 67. 67. Heeh. Terus yang rencana kerja 2-nya jadi berapa? 58. 58. 58. Nah, sepakat nggak atau ada yang ada pendapat lain? Tapi Sepakat. yakin sih Pak, belum terbukti aja dulu. Nggak tahu. Belum terbukti. Di. Eh? Tadinya berarti ininya jadi 5 dan 8 gitu kan. Nah, ini udah refresh nih. Bener ya? Interesting. 58. Pak, tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Konsepnya node parent kan harus ada root-nya kan. Tapi kalau dilihat dari konsepnya nested set, itu tuh nggak ada root-nya. Jadi antara rencana kerja 1, 2, dan 3 itu masing-masing mereka kayak berdiri sendiri. Dan root parent-nya yang 0 itu nggak ada. Apa karena itu yang pertama itu 1 dan bukannya 0. Soalnya dulu saya masih ingat waktu di AA itu root-nya itu selalu nilainya 0. Anak pertamanya itu 1, keduanya baru kayak gitu. Nah, betul. Jadi ya sebenarnya idealnya kalau melihat teorinya sih emang gitu ya. Jadi ada satu node yang jadi ujungnya gitu ya. Iya. Tapi kalau di ya prakteknya ya ini seolah-olah kayak nggak ada rootnya, seolah-olah rencana kerja 1, 2, 3 ini setara gitu ya. Ya emang ya seperti itu sih, karena emang ya secara ketika mau diaplikasikan gitu itu jadi satu root, ada satu rootnya gitu ya. Secara ini ya, secara kebutuhan bisnis ya nggak ada gitu. Terus gimana caranya ya? Tapi kalau dihitung-hitung bener sih Pak, kalau ada satu root dia nilainya 0, maka trinya bakalan bener. Tadi pekerjaan 2 jadi 58 dan seterusnya. Tapi kalau ini kan ini emang ini salah, ini benar juga kan? Gimana? Ya itu benar, maksudnya kalau misalkan mereka konsepnya kayak gini berarti yang root utamanya yang ke 0 itu emang sengaja nggak dipakai, tapi ngitungnya ada sebenarnya, kalaupun 0-nya ada tapi hitungannya tetap benar. Oh iya betul ya kayak gitu sih benar. Jadi ya secara konsep sebenarnya ya sama gitu. Kan ya emang di sini kayak ada ini emang root paling. Jadi sebenarnya seolah-olah ya ini tuh apa ya, rencana kerja 1 ini kayak, jadi mungkin kalau ngeliat ini kayak jadi kayak ini sebenarnya ada 3 tree gitu ya. Rencana kerja 1 tuh 1 tree sendiri, rencana kerja 2 tuh tree sendiri, rencana kerja 3 tuh tree sendiri, tapi ya angkanya nyambung gitu. Ya tapi ya benar kan sebenarnya konsep tree ya kayak gitu kan, sebenarnya tree itu kan ya masing-masing node ini kan dia sebenarnya tree sendiri kan. Kalau kita pakai konsep apa divide and conquer kan gitu kan, node itu ya tree gitu, dia punya anak apa seperti itu. Oke, nanti mungkin secara teorinya bisa dipelajarin lagi ya, bisa dipelajarin sendiri. Kita mungkin ini lebih ke praktikalnya gitu. Tapi secara konsep kayak gitu ya, jadi bisa kebayang ya tadi ya. Tiap kali kita nambah satu node gitu ya, itu ternyata tabel yang lainnya juga berubah gitu, otomatis left right-nya bakal menyesuaikan semua gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira operation-nya gitu ketika kita menginsert itu, kenapa kok angkanya berubah gitu left right-nya? Coba 31. Apa? Coba yang sub 31. Oke, kalau aku nambahin harusnya 3-nya berubah jadi berapa? 3-nya 9, 12. 9-12. Terus anaknya nanti jadi? Saya jadi 10-11. Sepakat? Yang lain ada yang mau protes nggak? Enggak. Sepakat sama Mas Anan, aku parent-nya yang 3 jadi 9-12. Terus child-nya 10-11. Tadi Mas Anan bilang itu enggak? Ya, benar ya. Berarti muter gitu ya? Muter. Nah, sekarang gimana kalau kita nambah
rencana kerja 4. Kira-kira yang lain berubah atau enggak? Nambah apa? Rencana kerja 4. Enggak. Aduh. Wah, ini nggak bisa diklik. Wah. Aduh, aku mau gimana ya? Saya. Ini kok loadingnya bisa ding. Rencana kerja 4. Juga. Oke, dia parent. Udah ya, 4 muncul. Kita refresh. Tadi berapa tebakannya? 13 14. Kalau aku. 13 14. Oke, Aku nggak pernah benar. cek. Oke, ya itu simpel ya. Sekarang misalnya aku nambah sub 1.1.1. Yang berubah yang mana gitu? Apakah semuanya atau satu-satunya doang? Semuanya atau berubah. Oke, Maisan tebak semuanya berubah gitu. Yang lain apakah yang berubah cuman yang pairnya satu-satu doang atau Satu-satu doang. ada yang mau pendapat lain? Jadi ini ceritanya aku mau nambahin anaknya satu-satu. 1.1.1 gitu ya. Dia tuh anaknya dari sub 1.1 ya. Gimana tadi Maisa bilangnya semua berubah. Anan bilang satu-satu doang yang berubah. Satu-satu atau sampai rencana kerja 1? Sub 1.1. Oke, kira-kira berubah jadi berapa 1.1-nya? Jadi 25. 15. 25. 15. Jadi 2. Ini pada pakai coret-coretan nggak nih di sana nih? Tebak. Oke ya, ini Saya udah ya. pikir aja, Pak. Emang itu kalau pakai coret-coretan harusnya lebih kebayang. Oke, kita refresh ya. Wah, ini gimana compare-nya ya? Atau aku buka tabel baru deh. Blank tuh. Ini tadi apa? Asia 57. Nah, loh. Kok ini biar buka new window gimana ya? Waduh, nggak tahu toolsnya ini. New. Oh, ini new workspace. Nah, ini aja. Apa tadi? PM, tabel. Apa tadi? Rencana kerja. Oke, kita compare ya. ID, nama, ID, F. Jadi mana yang berubah? Semua atau cuma yang 1.1? Oh iya, semua berubah. Weh. Semua berubah ya? Coret-coret. Sepakat nggak semua berubah? Bener kan? Ini rencana kerja 1 dari 14 jadi 16. 710, 58 jadi 710, 19, 23 jadi 25. Bener kan? Semua berubah ya? Jadi ya analoginya ya sama sih seperti ini sih. Jadi emang ya seperti itu gitu cara kerjanya nested set gitu. Jadi karakteristiknya adalah ketika insert itu ya ada ini ya istilahnya ada overhead ya. Dia harus ngupdate dulu semuanya. Tapi ketika query dia bakal cepet gitu. Karena ya ini tadi ya, tree-nya ini kan nyambung ya, ini clothing. Jadi yang aja clothing-nya tadi kalau di sini nggak kelihatan, jadi ada rencana kerja. Jadi ketika kita nginsert satu node baru gitu di sini kan otomatis kayak dia menyisipkan di tengah gitu kan. Jadinya otomatis
yang lain-lain bakal kegeser gitu. Nah, tadi kan kita nyisipinnya di 1.1. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita nambahnya di 2.1 gitu, kira-kira apakah sama juga, berubah semua atau cuma tertentu aja? Tertentu. Tes lagi nih. Oke, ini tadi kan kita nambahnya di 1.1 ya. Nah, sekarang kalau kita nambahnya di atau enggak di tengah, misalnya yang ujung itu rencana kerja 4 itu deh. Kita nambah 4.1 gitu. Tergantung posisinya Pak kalau berubahnya. Kalau saya Oke, misalnya kasusnya tadi aku nambah 4.1 deh gitu. 4.1 berarti yang berubah cuman yang 4 doang. Sama Karena yang dia di atasnya. ujung. Hah. Yang di sama bawah, rootnya. di atas nomor ini kayak Pak, di atas Yes, nomor di yang atasnya. terkecil yang dirubah. Kalau kasusnya ini kan 4, berarti kan dia nggak ada atasnya, berarti cuman rencana kerja 4 doang yang berubah ya. Ya. Sepakat nggak yang lain? Enggak. Nah, gimana Gin? Kalau aku nambah Rencana 4.1, 1, 2, 3 juga itu berubah, Mas. asik. Yang lain Seneng kalau ada perdebatan gini. Adik kuat. Oke. Mau ini nggak? Ada argumennya nggak kenapa seperti itu? yang berubah itu yang di right sama yang di top. Kalau yang di left itu nggak akan berubah dari struktur hierarkinya. Karena kalau aku ngelihat sih ini rumusnya itu pakai yang TLR, struktur data, top, left, sama right. Jadi kalau kita ngubah yang right, yang left nggak akan berubah, tapi yang top berubah sama yang right. Oke. Langsung ya kita praktek ya. Jadi tadi kita mau nambah apa? 4.1 ya? Ya benar kan? 4.1 kan tadi yang mau ditambahkan? Ya. Tadi Ginanjar bilang semuanya bakal berubah gitu. Tapi Maisa dan gengnya siapa tadi? Sama siapa tadi yang bilang? Nggak Maisa bisa, bilang yang berubah cuman yang Soalnya udah terbesar nomornya. 41 Mas, gitu. Sub 11 sama sub yang 21 nggak akan berubah itu. Ini misalnya oke. 41 Gimana? 12, Aku mau 18. nambah 4.1. Maisa bilang tadi sama Kang Jaki bilangnya yang berubah adalah empatnya saja ya. 4-nya saja, soalnya nomor terbesar sih kalau pemahaman saya gitu. Oke. Terus kalau Kang Ginanjar bilangnya yang lainnya berubah, tapi cuman rack-nya doang. Enggak Mas, ID 12378 yang berubah. 12378. Ya. Oke. Enggak, 8 enggak, 12337. 12337. Kita refresh lagi yang kanan. Nah, wah gimana ngompernya nih? Yang matanya jeli. Yang berubah yang mana nih? Rencana kerja 1 sama ya, 1 sama 6. Rencana kerja 2, 7, 10 sama. Rencana kerja 3, 11, 14 sama. Sub 11 sampai sub 31 sama ya. Yang berubah adalah yang rencana kerja 4. Oh itu 15-18 ya Pak, ini kayak 16-18. Awalnya dari 15-16 Jadi 15-18. Sedangkan sub 1-1-nya tetap ya, awalnya 34 tetap 34. Oke, gimana Gin? Bisa diterima nggak ini? Lupa Mas, itu PL-nya Kenapa seperti ini ya? yang PL itu Sorry, gimana? PL-nya 0 gitu. Lupa. Dikira itu ada PL ke atasnya lagi. Oke. Nah, terakhir deh. Kalau aku nambah berarti ini 3.2. Ini kayaknya belum ada titik 2 ya. Kalau aku nambah 3.2 yang berubah yang 3.2 parentnya dia adalah anaknya dari 3 gitu. Jadi dia adalah saudaranya 3.1. Saudara. Boleh kalau mau coret-coret di sana atau mau langsung dipraktekin. Ya 3.2 adalah anaknya dari 3.2. Oke, pertanyaannya yang berubah yang ID berapa saja? ID 6, ID 3 pasti berubah. Terus yang di bawah 379. 14, di bawah 14 apa sih? 7.
7 sama 9 berarti berubah. 379. 379. ID 6 berubah nggak? Berubah. 6 berubah, 6 berubah. 11 kan 11 tuh. ID 6 jadinya 12, 13, 14, 15. Oh enggak. Yang 6 tetap 12, 13 hanya nanti yang sub 3 dia 14, 15. Nah, ini udah tak refresh nih. Yang berubah yang 379 saya, Pak. bener ya, 3.1-nya tetap ya. Jadi awalnya ID 12, levelnya 12 13, ini tetap 12 13 ya. Yang berubah adalah yang 3 7. Aduh, gimana nih select? 3 7 sama 9. Bener ya? Yang lainnya sama ya? Oke, kira-kira dapat bayangan nggak cara kerjanya seperti apa? Saya lebih ke ngedorong angka sih Pak kayaknya. Iya, emang ya benar. Ngedorong Ya, angka. jadi struktur seperti ini ya gitu sih, dia jadi dengan melihat left dan right ini ya kita bisa menentukan gitu, kayak tadi bilang Maisa. Jadi sebuah node itu dia ada di posisi mana gitu. Dan ada banyak informasi yang bisa ini sih. Misalnya kita mau tahu jumlah anaknya berapa gitu, bisa sih kita cukup dengan menghitung left right-nya doang gitu. Terus kita mau tahu apakah sebuah node itu, apakah dia itu ada di tengah atau di posisi ujung gitu sebagai leaf-nya gitu. Oke, kalau misalnya kita mau ngecek gitu apakah sebuah node itu ada di ujung gitu, apakah dia leaf, itu ngeceknya gimana kalau seperti ini? Oh, maksudnya level terakhirnya gitu. Ya, level terakhirnya gitu. Kita mau dapetin semua data yang dia ada di level paling bawah gitu. Kan level paling bawahnya ini kan beda-beda ya. Misalnya yang contoh gambar ini kan, Blows ini kan dia, maksudnya dia mungkin secara hierarki dia di ketiga ya, tapi kan dia udah level paling ujung kan. Jadi kalau di contoh ini kita pengen dapetin jaket, slack, blues, skirt, apa nih, evening grow, sundresses gitu. Atau kalau di sini tadi kita pengen dapetin berarti anaknya itu kan berarti apa tadi? Rencana kerja paling ujung itu berarti 1.111111 terus 2.1. Levelnya Mas beda 1. Apa? Levelnya beda 1. Nah, ya. Itu. Jadi kalau yang levelnya itu selisih 1, dia pasti ada di akhir tree gitu. Dia pasti disebutnya tuh leaf gitu ya, daun gitu. Dia udah nggak punya anak lagi gitu. Oke. Dapat nggak kira-kira konsepnya gitu? Cara kerjanya? Nah, Nan, udah selesai belum, Nan? Udah, cek dulu. Belum. Wah, datanya kebanyakan ya. Dipotong dulu ya gitu. Ya itu sih, itu ininya ya sekalian. Jadi itu plus minusnya ya gitu. Jadi bisa nggak ya kebanyakan di set biar mungkin, atau ini bisa ambil berapa gitu ya, 10 iya, provinsi gitu. Oh, nanya kan tadi level terakhir berarti kalau misalkan tanpa yang selisihnya cuma 1, bukannya itu yang nggak punya anak ya? Iya, nggak punya child. Iya, nggak punya child. Misalkan berarti bukan level tertentu kan? Saya tadi ngebayangin level tertentu. Oh iya, bukan ini ya, apa istilahnya ya? Ya bukan level 1 2 3 gitu ya, tapi dia yang live itu istilahnya. Yang terakhir. Nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Benar kan istilahnya live kan? Seingatku tree itu ada root, ada leaf. Benar, harusnya ada depth juga sama level. Nah, depth itu level itu tadi ya. Nah, kayak gitulah.
istilahnya. Nah ini nih, ada root, nah yang paling bawah tuh disebutnya leaf gitu. Oke. Iya Nan, datamu gimana Nan? Mau di atau paralel gitu Nan, itu biarin terus coba dipotong gitu biar berapa ya? Mungkin cuman kayaknya 2 provinsi itu kayaknya udah banyak deh, itu udah sampai Gimana potong? ya itu sih antara mungkin atau 1 provinsi juga nggak apa-apa sih, kayaknya sih harusnya sih 1 provinsi udah cukup banyak sih. 1 provinsi itu kalau sampai level desa tuh kayaknya udah ribuan deh. Ini Jakarta aja ya? Jakarta ya boleh deh. Provinsi Atau Jakarta yang aja. provinsi yang banyak tuh ya kalau nggak Jawa Barat, Jawa Tengah sih. Yang banyak wilayahnya. Kalau banyak lemot lagi nanti. Nggak, maksudnya banyak kalau 1 provinsi kan harusnya sih ini. 500 data aja ya ini. Jakarta ada 500 data nih. Oh ya boleh deh. 500 row. Oke, tak balikin kamu ya, aku stop share gitu ya. Aku buat dulu. Oh, delete. Landscape. Oke. So. Ini 500. Tetap lama sih. Terus tadi berapa? 500. 500 data atau 500 row satu provinsi. Ini belum semua provinsi Jakarta ini. Ini kan cuma satu provinsi kan. Tapi parent ID-nya udah. Karena dia udah benar 1000. Maksudnya udah ada semua ya, parent ID itu ada di ID-nya gitu ya, maksudnya takutnya ya tadi kan ini motong di tengah ya tadi ya enggak? Maksudnya ini komplit satu Jakarta atau masih ada yang miss di sini? Ada yang miss. Yang missnya paling paling ya itu nggak masalah kan kalau ada miss. Nggak masalah ya? Missnya nggak ada yang miss parent. Parent-nya yang penting ya oke. Miss child doang. Oke. 500 kok lama Jangan itu? muncul error. Coba dong. Perasaan aku kemarin 1000-an nggak nyampe, maksudnya cuma beberapa detik gitu. Ada yang kurang nih. Parent. Ada depth. Enggak sih, enggak. Coba kalau kamu jalankan buat shop, cepet nggak? Shop Fixtory itu. Atau dicek di log nggak ada yang error kan dari Indonesia. Atau proses yang tadi mungkin dimatiin dulu kali ya. Tadi kayaknya ada. Itu udah matiin. Udah matiin ya? Nah ini cepet kan? Nol tuh maksudnya yang di fix berarti ya udah fix gitu, dia nggak ada yang salah gitu. Lagi 50. Ini lagi 10 ini. Turunin lagi. Boleh. Dulu ya.
lama ya? Eh, 10 salam lama ya? Orang cek log atau di takutnya ada yang nggak ada error apa ya? Iya, itu ada error ya. Nah itu apa bukan? Bukan. Jalanin. Enggak nambahan. Apa ya? Kok nggak ada error apa? Get parent ID name parent. Aja tak masukin. Store LFT RGB. Database-nya bener kan? Yang kamu terangkit Benar, database-nya di Indonesia. Benar. di tabelnya, ya database oke itu ya. Kan? Dari Namanya web, itu berarti. dari web coba. Atau Dari dipotong lagi jadi Udah 10 loh, Pak. Masa? Atau pairnya ini harus integer, enggak ya? Yang jelas ini pairnya ini varchar. Enggak ngefek kan ya? harusnya sih nggak ngefek sih. Apa ya? Integer 0. Ntar buat default 0. Coba tak adem ke sini deh. Halo, permisi. Ini masih butuh tambahan waktu kah? Ini lagi debugging nih. Oke. Ini Oh iya, dia udah jam 14 ya. Karena ada agenda berikutnya. Atau mau diselesaikan sampai checkpoint tertentu? Ya udah mungkin ini nanti ini deh mungkin nanti biar ya ini kan debugging ya, kita debugging di belakang layar dulu deh. Nanti mungkin kalau udah oke nanti sesi 2. Ya sesi ini nanti kita ini ya bisa disisipkan lagi. Ini sebenarnya tinggal demoin aja sih, demoin benchmarknya tadi. Oke, ya wes sih. Paling ya ini istilahnya di hold dulu biar mungkin aku nanti sama Anan ini ya ngecek nih apa yang masalah nih. Oke. Gitu. Nanti saya sampaikan ke Mbak Nurul biar kalau butuh sesi lagi biar dibuatkan. Gitu ya. Oke. Sudah jam 2 teman-teman karena kita ada agenda yang lain juga. Masih ada workshop juga di sebelah. Sampai 14.45 mungkin bisa loncat ke room sebelah teman-teman kalau mau dengerin workshop. Ada Pak Wisnu dan Mas Yudi yang mengisi. Judulnya Be a Good Analyst episode pertama. Oke, sekian acara SQL Hacks How to Handle Tree Structure in MySQL. Kepada trainer Pak Bayu dan asisten Mas Anan, kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Silakan ditunggu informasinya apabila ada episode kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.